Ini cerita kisah nyata dari aku sendiri. Pengalaman horor yang membuat bulu kuduku itu merinding gitu. Itu tuh kisah dari perjalanan aku pas mau pulang. Nah, kebetulan nih aku tuh shift malam. Nah, di shift malam itu ada beberapa tamu yang emang udah jam setengah 12 tuh belum pulang. Dan aku sama kawanku stay lah menunggu untuk menemani tamu ini gitu kan. Nah, singkat waktu pulanglah mereka. Dikarenakan pas kami bilang udah close area, si tamu bermohon untuk tolong jangan ditutup karena dia lagi nunggu seseorang untuk menjemputnya gitu. Oke, kami biarkan dan oke kami yakan. Setelah dia ini udah dijemput nih, situasi pada saat itu kayak oke-oke aja gitu. Nggak ada kayak masalah gejala-gejala yang mengganggu gitu, nggak ada. Udah kami beresin clear upan piring, gelas, udah kami elap, kami tutuplah jendela. Nah, terus singkat waktunya udah kami matikan lampu, kami mau matikan lampu pating. Lampu pating itu kayak lampu golf gitu, tempat orang yang main golf yang santai-santainya lah, yang biasanya tuh dimainkan tuh di waktu pagi gitu. Nah, udah aku yang matiin. Nah, datang kawan aku. Sebelum itu dia ngomong, "Duh, perasaanku gak enak, kok ada bau-bau bunga kantil gitu," katanya. Nah, aku yang udah ngerasain duluan, ya aku juga merinding kan, gak mau bikin situasi keadaan itu makin mencekam. Ya aku bodo amat aja, ya aku bilang, "Enggak ah, mana ada. Kau aja mungkin yang cium-cium aroma-aroma gitu, aku sih enggak." Pilihlah aku kan ke pating untuk matikan lampu lapangan itu. Dan pada saat itu emang lapangannya tuh luas. Dan aku lihat dari kawan aku dari ujung tuh jaraknya itu emang kayak jauh kali gitu. Dan aku nggak tahu dia masih situ apa enggak. Waktu berjalanlah aku untuk menuju temanku yang lagi nunggu itu kan. Nah, pas udah sampai di pintu lapangan pating itu, kami mencium aroma yang sangat-sangat menyengat. Aromanya itu bahkan macam seperti kayak di samping kami pohon bunga kantil itu. Dan pada saat itu emang di tempat aku kerja itu nggak ada nanam bunga-bunga yang misterius seperti itu, kayak bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, itu tidak ada di tanaman itu. Ketika perasaanku udah mulai gak enak, perasaan dari kaki, badan seluruhnya itu kayak lambat untuk jalan. Kami ada mencium sosok yang mungkin bisa dibilang itu kuntilanak dari atas. Perusahaan tempat aku kerja itu ada yang namanya tempat balkoni gitu, dan itu kayak area terbuka. Kami melihat kayak ada sosok rambut dari bayangan bawah. Seketika aku dan teman aku tidak berani untuk melihat ke atas. Kami langsung pergi jalan perlahan. Entah apa yang membuat kami langsung berlari, buat kami itu merinding. Yang sontak entah apa yang dipikiran, langsung lari meninggalkan tempat yang tadi yang bau-bau bunga kantil. Kami lari, langsung ambil helm, tas, langsung just naik kereta. Sebelumnya itu aku gak memiliki kendaraan dan temanku yang memiliki kendaraan. Aku sontak langsung minta bantuan, tolong antar aku sampai ke tujuan. Itu tempat pasar aja, dan situ aku mulai memesan Gojek untuk aku bisa pulang ke rumah. Pas aku udah di jalan, itu situasi keadaan jalan tuh sepi, angin menghayup-menghayup di tubuhku, kedinginannya menggigil, dan rasa yang begitu takut dan merinding itu melintas di bulu kuduku sendiri. Entah apa yang membuat aku itu sepanjang jalan tuh kepikiran dengan bau yang tadi. Bau apa yang tadi ya? Bunga kantil, kok ada bunga kantil tapi di situ tidak ada bunga kantil. Sontak tukang gojekku langsung berhenti mendadak yang aku tidak tahu apa itu. Ia langsung berhenti mendadak untuk menandain ini ada apa. Dan ternyata ada sosok baju putih yang sedang berdiri di tengah pohon besar. Nah, tukang gojekku ini ngomong, "Apa kita cek atau kita jalan terus saja?" Ya aku dengan rasa
penasaran yang kuat, aku bilang kita jalan aja. Tapi abang jangan nengok, biar aku aja ngelihat. Takutnya kita salah lihat, ada mobil lewat kita nggak tahu. Nah, sontak lainnya aku yang lihat dan abang Gojek itu tetap fokus jalan ke tujuan yang benar. Tepat aku mau pulang dan aku lihat baju putih, sosoknya itu seperti pocong yang sama bentuknya, tapi dia itu bertumbuh besar. Aku heran, ini apa? Tapi kok seperti ini. Dan wajahnya itu serem banget. Wajahnya hitam, matanya sedikit melotot, dan bibirnya itu tidak berbicara apa-apa, cuman kayak diem. Dan mukanya tuh bulat sekali. Aku langsung mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim. Lalu aku jalan terus aku jalan ke tujuan, sampai ke tujuan rumahku. Aku bilang, dan tukang gojekku ngomong, yang tadi itu apa ya bang? Dan aku jawab, tidak ada kejadian apa-apa. Itu cuman kayak semisal goni biasa, yang mungkin tukang pemulung melantaknya di situ. Setelah sampai di rumah, tukang gojek tadi tuh nanya, yang tadi itu apa ya bang? Nah aku jawab, yang tadi itu bukan apa-apa kok, itu cuman karung yang mungkin bekas punya orang pemulung, ditaruh sengaja di situ. Biar sontak ia tidak perlu takut lagi. Ya aku pun juga mau bikin situasi itu gak harus mencekam kali, tidak harus menakut-nakutin tukang gojek itu. Padahal bener aku ngeliat sesuatu yang kayak gitu. Biar tukang gojek itu tenang, aman, damai sampai ke tujuannya. Alhamdulillah. Dan aku coba kel tukang gojek tadi, apakah abang udah sampai rumah? Dan dia jawab, alhamdulillah aku udah sampai rumah. Amin. Kenapa bang? Gak ada apa-apa bang. Tadi sebelumnya aku ngelihat sosok pocong di dekat pohon besar tadi. Nah karena abang udah sampai rumah, jadi aku jelasin lah yang apa yang kulihat. Situasi itu bulu kuduk merinding lagi. Abang gojek tadi pun juga menceritakan kalau dia lagi di perjalanan. Aku bilang sama tukang gojek tadi, kenapa abang bilang kalau abang lagi di rumah? Padahal emang sengaja gak aku bilang supaya abang gak takut. Situasi kembali lagi kayak overthinking, rasa kuduk merinding menyerbai seluruh badan. Dan aku berdoa semoga abang gojek tadi itu sampai ke tujuannya itu dengan selamat. Lalu aku kayak lagi, dan alhamdulillah abang itu udah disampai di rumahnya. Dan dari pengalaman aku cerita tadi, aku pas pulang kerja. Untuk kalian yang lagi kerja, yang kalau pulang kerja itu suka malam, tetap hati-hati. Karena yang selalu menakut-nakutin bukan hanya hantu, tapi manusia juga. Jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca doa sebelum pulang. Semoga sampai tujuan dengan selamat.